Prof. Dim, dari yang disampaikan sebelumnya tadi, apa sebenarnya tantangan dan masalah yang terberat pada transformasi Indonesia ini, Prof, yang harus diperbaiki, harus disempurnakan? Ya, tantangan itu bisa datang dari dalam sebagai faktor internal di tubuh bangsa ini sendiri, tapi juga bisa datang dari luar ya, sebagai faktor eksternal, terutama dari luar negeri. Yang internal itu ya saya mengedepankan bahwa manajemen nasional, saya tidak bicara kepemimpinan, manajemen nasional ya, yang mengelola sumber daya yang kita miliki ini belum cukup fungsional, berfungsi dan efektif ya, untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di tubuh bangsa. Pertama, potensi sumber daya manusia luar biasa. Yang kedua, sumber daya alam luar biasa banyak. Allah menakdirkan di perut bumi Indonesia, di atas tanah Indonesia, kayu, hutan, pohon, bahkan di udara Indonesia, bahkan di dalam laut Indonesia. Ini natural resources, sumber daya alam yang kaya raya. Ditambah sumber daya nilai. Apa yang saya maksud dengan sumber daya nilai? Yaitu modal sosial budaya Indonesia, rakyat Indonesia untuk maju. Terkenal bangsa ini bangsa yang berdaya juang. Bayangkan bertahan terhadap penjajahan Belanda dengan kekuatan senjata modern 3,5 abad. Hanya dengan bambu runcing istilahnya itu. Sumber daya nilai. Selain ya, bangsa ini sangat dipengaruhi oleh agama, termasuk dan khususnya Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas, maka kalau dikelola, di-manage potensi ini akan bisa membawa kepada kekuatan untuk kemajuan itu. Tapi sayangnya ya ada kesalahan manajerial, salah kelola, tata kelola yang sudah ada tidak terlaksana dengan baik. Dan tentu faktor eksternal itu ya dunia sekarang mengalami kemajuan ya, di luar sana dengan era globalisasi, dengan sekarang terjadi pergeseran pusat geostrategis, geopolitik, geoekonomi global ke kawasan dekat dengan kita ya, Asia Timur, dari Jepang, Korea, Cina dan ke bawah di mana Indonesia berada ya. Kita tidak cukup siap ya, untuk ya menghadapi tantangan-tantangan globalisasi itu. Saya ingin segera mengatakan bukan berarti tidak ada kemajuan ya. Secara berkeadilan banyak kemajuan ya, terutama pada ya, infrastruktur fisik dari zaman Bung Karno, termasuk dimulai pada zaman Pak Harto ya, yang melakukan pembangunan hingga seterusnya ya. Yang terjadi itu bukan simsalabim, sudah berproses sejak lama gitu. Namun tidak disertai dengan pembangunan infrastruktur non fisik. Ini yang sebenarnya harus kita lakukan, terutama ya lewat pendidikan yang merupakan amanat konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa ya, oleh pemerintah. Namun sayangnya bukan terjadi pencerdasan ya. Dan pencerdasan itu, mencerdaskan kehidupan bangsa itu mengandung arti mencerahkan bangsa. Ini mudah-mudahan ada harapan dengan Mendikdasmen yang baru, yang dengan gebrakannya yang sangat signifikan. Kalau dilaksanakan secara konsisten mungkin akan berbuah hasil ya. Tidak dalam 5 tahun, mungkin 10-15 tahun yang akan datang. Inilah tantangan kita, namun ya kita harus tetap optimis. Karena sebagai insan beragama, sebagai muslim, kita harus memiliki optimisme dengan adanya generasi baru ya, tidak lagi Gen Z, generasi milenial, sudah muncul generasi Alpha ya. Mungkin 10-20 tahun yang akan datang mereka tampil yang ya, sebagian walaupun ada yang terpapar dengan budaya-budaya yang rusak dari luar, tetapi yang
tampil ya, menjadi wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang berkembang dan mengembangkan diri dalam ketaatan dan peribadatan pada Allah, maka Indonesia masa depan dan transformasi Indonesia akan berhasil mewujudkan cita-cita bersama kita. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.